Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Berjumpa kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Baik, sahabat Wahyu semua, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat Wahyu, insya Allah kita akan membahas tema terkait Islam diserang, dituding agama pendatang, hingga plesetkan istilah khilafah. Namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita, yaitu Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wahyu. Apa kabar, Bang Rocky? Alhamdulillah, sehat dan Alhamdulillah. semangat. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Bang Rocky ya. Amin, Baik Bang Rocky, amin. belakangan terakhir ini nggak hanya sekali dua kali ya, di mana para pejabat di era pemerintahan Jokowi ini ramai-ramai menyerang Islam gitu kan. Nah, apa pendapat Bang Rocky dengan kejadian yang berulang kali terjadi, Bang Rocky? Iya, mungkin kita bisa melihat memang ada beberapa pejabat yang menyerang Islam ya. Ya, Mungkin dimulai dari fobia terhadap Islam sampai akhirnya menyerang Islam itu karena saking bencinya. hmm. Nah, eh, kalau kita lihat ada juga dari yang kita dengar itu ada yang Menteri Agama ya Ya, sempat mengeluarkan pernyataan yang memang di Twitter sampai di media sosial itu begitu ramai, ya, bahkan netizen marah-marah itu. Kenapa? Karena pernyataannya juga menyinggung sekali pernyataan perasaan umat Islam yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama pendatang. Gitu. ya, Dibilang agama di kita ini dia sebagai agama pendatang. Ini juga menurut saya tidak layak disampaikan. Ada juga komisaris PT Pelni ya yang menyatakan bahwa memplesetkan dia khilafah dengan istilah yang sangat tidak layak. Nah ini kategori sudah memperolok-olok gitu ya. Dan menurut saya pejabat-pejabat model begini nih tidak layak jadi pejabat. hmm. Mereka miskin moral, miskin adab, dan mulutnya tidak baik. Sehingga menyatakan pernyataan yang tidak pantas bagi orang biasa pun tidak pantas, apalagi jadi pejabat. Saya pikir tidak layak mereka memposisikan diri jadi orang yang terhormat, apalagi menjadi pejabat. Semestinya segera mundur lah, minta Hmm. maaf kemudian mundur. Nah ini menurut saya kenapa demikian? Saya pikir orang-orang ini juga yang angkat siapa? Kalau Pak Menteri yang angkat kan berarti presidennya. Masa Ya, presiden mengangkat menteri seperti itu, model-model orang yang cacat moral, minus moral, atau bahkan minus etika, ucapannya bukan menyejukkan rakyat, bukan membanggakan rakyat, bukan memotivasi rakyat, tapi justru kesannya adalah melecehkan, bahkan memperolok-olok. Kalau dalam bahasa itu kan memperolok-olok bahasa agama itu. Kita bisa melihat di surat Taubah ayat 65 66 kan Allah memberikan kategorinya istahziun, memperolok-olok. Nah, saya pikir itu kategori memperolok-olok. Masa hmm. agama Islam dibilang agama bangsa Arab atau agama pendatang di negeri ini? Saya pikir ini udah keterlaluan. Ada yang memplesetkan istilah Islam, Ya. istilah khilafah. Khilafah itu ajaran Islam dan istilahnya khas itu bagian dari ajaran Islam yang diplesetkan jadi istilah yang buruk. Nah, menurut saya itu juga penuh memperolok-olok dan masuk kategori penodaan agama, itu penistaan terhadap agama. Itu bisa kena pasal 165A. Nah, ini menurut saya kategorinya pejabat-pejabat sekarang ini memang miskin etika, miskin moral. Dan ya mungkin tadi tidak mampu mensejahterakan rakyat, tidak mampu membahagiakan rakyat, malah justru menambah kepedihan rakyat dengan ucapan yang buruk. Jadi mestinya kalau belum mampu membahagiakan rakyat, jangan lagi ditambah dengan ucapan yang buruk yang menyakitkan. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik, tadi sudah dibahas terkait apa ya, pernyataan dari komisaris PT Pelindo. Yang kedua, terkait pernyataan Kemenak. Jadi pernyataan Kemenak ini beliau menyatakan, saya ambil dari fajar.co.id, beliau menyatakan agama Islam ini kan bukan dari Indonesia, Islam dan tanah Arab masuk ke Indonesia.
maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini kembali lagi ini menjadi polemik di masyarakat gitu. Apakah hal-hal seperti ini memang tadi Bang Rocky menyampaikan disampaikan untuk membuat resah gitu kan, tidak sehingga masyarakat tidak fokus terhadap masalah yang sebenarnya Bang Rocky yang dihadapi bangsa ini begitu Bang Rocky. Iya, iya. Semestinya pejabat itu visi misinya itu mensejahterakan rakyat. Hmm. Siapa rakyat yang sakit, siapa yang belum sejahtera, siapa yang putus sekolah, siapa yang belum bisa bayar listrik, siapa yang belum bisa bayar anak sekolah, siapa yang belum bisa mendapat fasilitas kesehatan. Mestinya itu yang dibicarakan pejabat-pejabat pemerintah itu. Bukan malah membahas agama Islam, dia anggap sebagai agama pendatang gitu, sehingga harus menghormati budaya lokal gitu. Iya. Sebenarnya dari dulu Islam itu sangat menghormati budaya lokal, dan bahkan kalau kita bilang Islam masuk ke negeri ini kan posisinya sebagai agama yang rahmatan lil alamin gitu. Praktis kita tidak dengar ada pertikaian atau peperangan ketika Islam masuk ke negeri ini. Mulus-mulus saja. Jadi statement agama pendatang ini harus bagaimana? Apakah harus kita terima atau bagaimana Bang Rocky? Ya, ini pernyataan yang gegabah menurut saya. Pernyataan gegabah, kemudian amoral, dan dia tidak memahami fakta historical. Jadi kalau dia bilang secara historik, emang hanya Islam yang pendatang. Demokrasi juga ajaran pendatang. Agama-agama yang lain juga pendatang semua di sini kan gitu. Yeah. Jadi kenapa yang persoalkan Islam? Ini menurut saya sangat tendensius, sangat tendensius. Jadi justru nampaknya upaya menyerang Islam. Kalau dia menyebutkan bukan hanya Islam, mungkin bisa kita pahami. Oh, ternyata dia menyatakan data-data saja, norma-norma saja, mengajak berpikir atau mengajak antisipasi yang lain. Tapi kan dia fokus kepada Islam saja. Berarti memang dia menganggap hanya Islam yang sebagai agama pendatang, dan dia menganggap Islam yang membahayakan budaya lokal. Nah, menurut saya ini pernyataan yang gegabah. Makanya saya katakan pejabat itu sebelum bicara, sebelum mengucapkan sesuatu harus dipikir dulu gitu. Ditimbang dulu, ini efeknya apa, pemahamannya nanti bagaimana. Nah, kalau dia menyatakan begitu, kan maknanya bahwa Islam yang dipersoalkan. Sementara kalau kita lihat yang datang dari luar kan bukan hanya Islam. Agama apa yang asli di negeri ini? Kan animis. Gitu. Yeah. Negeri ini kan sebelumnya tidak ada agama. Ya, posisinya adalah pemuja, penyembah, pemuja kepada leluhur dan seterusnya. Ya, jadi kalau dibilang semua agama yang lain, entah itu Hindu, Buddha, Islam, apalagi Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu dan lain sebagainya, semua kan datang. Nah, ini juga pernyataan datang dan tidak datang itu dalam konteks ini hanya menyebut Islam itu menurutnya tendensius. Menyebut datang saja itu tendensius. Yeah. Karena apalagi dihadapkan dengan budaya lokal. Budaya lokal itu kalau dalam konsep sebelum adanya NKRI ini kan Islam sudah hadir dan Islam sangat melebur dengan budaya lokal, sangat menghargai. Jadi banyak budaya lokal yang distandarisasi dengan Islam, dan makanya muncullah istilah adat bersendiri syarak bersendiri tabulah. Yeah. Jadi adat itu memang bersendirikan syarak. Dia tumbuh dan berkembang karena ada syarak yang memberikan bimbingan mengatur berkembangnya dia. Sehingga berkembang tidak melanggar syarak. Yang melanggar itu yang diluruskan. Jadi bukan dikategorikan dia Islam datang kemudian menghabisi budaya atau adat lokal, tidak. Tapi justru menunggu dan mengembangkan. Dengan datangnya Islam, budaya-budaya yang lokal tadi bisa tumbuh dan berkembang, bahkan bisa kaya dan variatif. Nah, ini juga menurut saya sangat tendensius ketika bilang harus menghargai budaya lokal. Emang selama ini Islam nggak menghargai budaya lokal? Ya, karena ada stigmatisasi negatif bahwa seolah Islam akan mengganti budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia, khususnya Bang Rocky. Iya, itu cara berpikir yang sangat sempit dan menuding, dan kategorinya tendensius. Nah, kalau kita berpikirnya progresif, berpikirnya kemajuan, maka kita akan mengatakan bahwa budaya lokal akan tumbuh dan berkembang bersama Islam dengan ajaran-ajarannya.
Artinya tumbuh dan berkembang artinya menjadi lebih baik. Jadi tidak statis, jadi tidak berhadapan-hadapan. Mestinya begitu. Dan itu juga bertentangan dengan kultur masyarakat kita yang sangat humanis, sangat kekeluargaan, sangat bisa menerima perubahan dan perbedaan. Ini aneh menurut saya. Kok justru ada pejabat yang ngomong begitu? Apalagi pejabatnya Muslim. Hmm. Kalau orang agama lain yang memojokkan Islam, mungkin bisa dimaklumi gitu ya. Ya. Oh mungkin tidak paham Islam gitu ya. Gitu. Kalau ini orang Islam memojokkan Islam sampai mengatakan ini agama dari Arab, agama bangsa Arab, agama pendatang dan sebagainya. Ini sangat tendensius menurut saya. Jadi Hmm. ini tidak layak diucapkan oleh seorang yang mengaku Muslim, gitu ya. Tidak layak mengucapkan demikian. Itu kategorinya memperolok-olok Islam. Emang yang datang ke sini sebagai pendatang Islam. Nah kalau dalam konteks kehadiran di muka bumi ini, Islam itu bukan datang. Islam itu diturunkan di bumi oleh Allah dan bumi ini ciptaan Allah, sehingga Islam itu datang di bumi Allah. Jadi tidak sebagai pendatang. Sebenarnya kita yang datang di bumi ini. Kemudian diatur oleh syariat Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu yang menciptakan manusia, bumi, dan kehidupan, serta aturan-aturannya. Jadi ini sama-sama semua ini diturunkan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan manusia pendatang di bumi, agama Islam datang di sini. Emang di sini buminya siapa? Nah, menurut saya ini pernyataan yang gegabah, yang tidak ditimbang-timbang dulu, tidak dipikirkan dulu, sehingga berdampak sangat negatif terhadap agama Islam, sangat negatif terhadap ajaran Islam, dan sangat menyakitkan umat Islam. Nah, saya juga aneh kalau dia sebagai Muslim kok nggak merasa tersinggung gitu ya, dan merasa tersakiti gimana gitu. Nah, ini menurut saya ini perlu dikoreksi, perlu kita luruskan, perlu kita nasihati. Bukan kita benci, tidak. Kita ingin menasihati supaya jangan diulangi lagi. Dan cukuplah, jangan begitu lagi. Atau minta maaflah kepada umat Islam. Kalau belum bisa membahagiakan umat Islam, jangan menyakiti dengan ucapan-ucapan yang nggak perlu. Nah, begitu Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian yang ketiga nih Bang Rocky, bahwa yang terbaru bahwa Menko Polhukam menyatakan, saya ambil dari hidayatullah.com tanggal 31 Oktober 2022 dengan judul Pancasila diperdebatkan, Mahfud MD, di semua negara cacat demokrasi pasti ada. Beliau menyatakan begini saya bilang, di semua negara itu cacat demokrasi pasti ada. Di khilafah pun tidak ada bukti bahwa khilafah itu bagus dan aman. Coba lihat sekarang, nggak ada tuh. Apakah kalau di negara Islam lalu masih terjadi kejahatan, terjadi kudeta dan macam-macam, lalu Al-Qur'annya harus diganti? Enggak kan? Nah, apa tanggapan Bang Rocky ketika Mahfud MD itu membandingkan antara bahwa cacat di demokrasi dan khilafah pun pasti ada gitu. Bagaimana Bang Rocky? Iya, ini mungkin juga saya melihatnya ada unsur tendensius. Jadi tetap bernada negatif terhadap ajaran Islam, yaitu khilafah. Artinya dia ingin mempertahankan sistem demokrasi yang dia mengakui ada cacat, di mana-mana ada cacat, tapi dia tidak ingin demokrasi itu diganti dengan sistem khilafah, kan gitu bahasanya. Bahkan dia menantang bahwa khilafah juga sama-sama tidak baiknya gitu. Nah, menurut saya ini ada ketidakpahaman terhadap sistem khilafah dan kurang paham juga dengan sistem demokrasi. Bahwa demokrasi banyak cacat, dia sudah akui. Tapi dia tidak membandingkan mana yang lebih baik antara sistem demokrasi dan sistem khilafah. Dari segi historis seperti apa, dari segi dalil dan kewajiban untuk menerapkan yang mana harus diterapkan, dari segi pandangan mana yang layak untuk dijadikan pandangan atau dijadikan acuan. Gitu. Nah ini menurut saya perlu ada penjelasan lebih lanjut bahwa khilafah itu kan beda dengan demokrasi pasti. Mana yang lebih tua antara khilafah dengan demokrasi? Demokrasi jauh lebih tua, lebih duluan, lebih kuno kalau dibandingkan khilafah. Jadi jangan dibolak-balik, jangan bilang oh khilafah sistem kuno misalnya. Itu terbolak-balik itu. Ada yang mengatakan begitu juga. Kalau dibandingkan secara historis, khilafah jauh lebih modern dibanding sistem demokrasi. Karena demokrasi lahir 508 sebelum Masehi. Berarti 1000 tahun lebih baru khilafah lahir di Madinah. Ketika diwariskan dari Rasulullah kepada Khalifah Abu
Hmm. Jadi itulah sistem khilafah warisan Nabi kepada Abu Bakar dan kaum muslimin, kepada khulafaur rasyidin dan kaum muslimin. Sementara kalau demokrasi ini kan gagasan yang dikembangkan oleh para filsuf, yaitu Plato, Aristoteles, dan Socrates. Dan mereka sendiri juga sebenarnya mengkritik demokrasi karena mereka sangat khawatir. Memang demokrasi itu perbaikan dari sistem otokrasi, tapi demokrasi kan belum tentu baik. Dan sampai hari ini kan diakui juga bahwa demokrasi banyak cacatnya. Termasuk Mahfud MD juga mengatakan cacat kan gitu, banyak cacatnya dan Ya, tidak proporsional. Dan pengakuan itu mestinya dilanjutkan dengan mencari mana yang lebih baik gitu. ya, Masa kita mempertahankan kecacatan yang ada terus? Nah, tentu kita ingin menguji. Jadi kalau dibandingkan secara historical begitu. Jadi yang lebih kuno adalah demokrasi. Mana yang lebih sempurna? Tentu karena demokrasi itu mengoreksi otokrasi, berarti otokrasi telah disempurnakan oleh demokrasi. Tapi demokrasi masih cacat disempurnakan oleh sistem Islam, yaitu sistem khilafah. Tahun 622 Masehi dengan lahirnya Piagam Madinah atau Madinah Carta atau Sahifah Madinah. Jadi kalau kita urutkan begitu sebenarnya munculnya peradaban pemerintahan yang dari otokrasi, demokrasi, kemudian sistem khilafah. Yang mentah sistem-sistem yang lain kemudian kita tumbuh dan berkembang seperti biasa. Nah kalau kita lihat secara historical begitu, maka kita melihat bahwa kalaulah sama-sama ada kekurangan, saya pikir harus diuji mana yang kekurangannya jauh lebih banyak dan paling membahayakan umat manusia. Yang kedua, kalaulah dikatakan bahwa dalam sistem Islam juga banyak penyimpangan dulu, misalnya, ya. ya harus diuji dulu seberapa besar penyimpangannya. Hmm. Kemudian kan dia juga mengatakan bahwa kalau ada penyimpangan itu kan betul harus dibubarkan. Nah, ini kan persoalannya dia menyatakan bahwa demokrasi itu ada kecacatan, tetapi dia tidak juga ingin memperbaiki dan menerima sistem khilafah. Justru Ya. dari awal dia sudah memasang paradigma bahwa sistem khilafah juga buruk gitu, atau tidak mungkin. Dia tidak ingin menggantinya dengan sistem itu. Padahal sebagai manusia yang progresif, tentu kita ingin mencari mana yang terbaik untuk kehidupan kita di sekarang maupun masa depan. Nah, kalau sistem khilafah jauh lebih baik, mestinya kita dari sekarang mulai memperbaiki diri mengarah ke sana. Kalau memang sangat buruk, ya tentu harus diuji dulu buruknya di mana bandingkan dengan sistem yang ada. Nah, saya pikir tidak fairnya di situ. Ya, kalau mau fair sebagai akademisi yang jujur dengan keilmuannya, jujur dengan pengetahuannya, maka mestinya diuji dengan baik. Jadi tidak boleh ada tendensius dari awal. Nah, sementara sepaham-pahamnya demokrasi, tentu pencetusnya lebih paham lah. Nah, kalaupun Pak Mahfud mengatakan saya sudah menguasai demokrasi sekian lama, belajar demokrasi sekian lama, paham demokrasi, dan mengatakan bahwa demokrasi masih lebih baik dari itu, kalau diuji bahwa yang lebih paham kan Socrates, Plato, Aristoteles, itu kan orang-orang filsuf yang mencetuskan gagasan itu. Kalau mereka sendiri mengkritik gagasannya dan mengkhawatirkan demokrasi menjadi demokrasi dan seterusnya, kenapa justru yang baru-baru ini merasa beda gitu, merasa lebih yakin, merasa bahwa demokrasi masih lebih baik. Saya pikir ini persoalan serius dalam konteks kejujuran terhadap intelektualitas. Jadi kalau sudah mengakui bahwa demokrasi banyak cacat, bahkan hampir di semua negara mengatakan bahwa terjadi kecacatan demokrasi, lalu kenapa langsung tiba-tiba dia mau menutup diri untuk mengatakan bahwa khilafah lebih buruk atau khilafah juga buruk. Nah, ini menurut saya harus diuji lebih lanjut. Saya pikir gitulah kalau mau lebih fair gitu. Ya silakan kita buka perdebatan atau diskusi tentang perbandingan demokrasi dengan sistem khilafah. Dan itu mungkin lebih fair ya daripada menghakimi salah satu atau membuat framing satunya negatif. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik Bang Rocky. Kemudian sebenarnya apa dampak dari pernyataan-pernyataan ya, sekali dua kali yang terus berulang dari para pejabat terhadap kehidupan rakyat dalam berbangsa dan bernegara Bang Rocky, atau memang ada unsur kesengajaan untuk menyuburkan paham sekulerisme itu sendiri Bang Rocky? Ya, kalau saya lihat begini ya. Memang dampaknya jauh lebih besar kalau pejabat yang ngomong daripada orang biasa yang ngomong. Ya. Misalnya gini, kalau ada anak SMA ngomong bahwa Islam agama pendatang misalnya, atau dia mengatakan dia mempelesetkan khilafah menjadi istilah yang jelek, atau dia mengatakan demokrasi cacat tetapi khilafah juga tidak baik juga, tidak lebih baik, ya. Lebih baik misalnya gitu. Nah, kalau yang menyatakan anak-anak sekolah atau anak SMA itu dampaknya kecil.
Beda dengan pejabat yang mengatakan. Ketika pejabat yang mengatakan, dia direkam oleh TV, direkam oleh media sosial, disebarluaskan oleh berbagai media. Nah, itu menurut saya ini yang berbahaya. Ketika itu maka terjadilah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang sudah susah ekonominya, masyarakat yang sedang antri BBM, masyarakat yang sedang antri pengangguran, daftar belum dapat pekerjaan, masyarakat yang belum bayar listrik karena tagihannya berat, masyarakat yang belum bayar sekolah karena tagihannya juga belum terbayarkan, dan seterusnya. Di tengah-tengah itu ditimpakanlah dengan istilah-istilah yang tadi membuat kegundahan, kegaduhan, bahkan Ya. menyakitkan. Kan ada yang membuat gaduh, ada yang bikin gundah, ada yang membuat menyakitkan. Kalau tadi mengatakan Islam agama pendatang itu menyakitkan umat. Gitu. Jadi menurut saya ini pernyataan pejabat itu, sebagai pejabat harus paham betul bahwa dampak ucapannya itu akan besar kepada rakyat. Dan dengan itu dia bisa membuat rakyat bahagia atau bertambah susah. Jadi dengan ucapan itu minimal dia tidak membuat rakyat jadi lebih susah. Kalau dia belum mampu mensejahterakan rakyat, belum bisa melayani rakyat dengan baik, belum membuat rakyat bisa bahagia, belum bisa rakyat jadi sejahtera, belum bisa membuat rakyat jadi cerdas semua, maka minimal ucapannya jangan menambah penderitaan rakyat atau jangan bikin susah rakyat lagi. Nah, ini menurut saya pejabat ini harus belajar lah menurut saya. Jadi jangan sampai menjadi pejabat tapi tidak paham posisinya, tidak paham dampak ucapannya. Jadi dengan ini narasi-narasi yang dimunculkan ini justru membuat kegaduhan, dan kalau dibilang tadi nampaknya boleh diduga juga bahwa memang ada unsur kesengajaan membuat kegaduhan itu gitu. Sehingga rakyat yang tidak sejahtera, ekonomi yang gagal, hutan yang makin membunuh itu rakyat jadi tidak teringat lagi. Justru yang muncul ada kegaduhan-kegaduhan itu yang diingat rakyat. Saya pikir itu juga mungkin bagian dari strategi politik untuk membuat rakyat terlupakan gitu dengan masalah utamanya, sehingga yang muncul justru kegaduhan-kegaduhan yang ada. Dan yang paling berbahaya adalah ini menimbulkan sakit hati rakyat, dan kalau rakyat sakit hati bisa saja menumpuk-numpuk dan itu menjadi bom waktu yang bisa saja memunculkan kebencian di antara rakyat dan di antara sesama anak bangsa dan bahkan kepada sesama penguasa. Nah, kalau itu yang terjadi, maka negeri ini menjadi negeri yang sangat lemah dan rawan terjadi perpecahan. Saya pikir ini tidak boleh dilanjutkan, tetapi harus segera dihentikan. Harus dibangun narasi yang keluar dari pejabat itu mempersatukan. Narasi yang keluar ucapan-ucapan itu membuat rakyat bangga, membuat rakyat semangat, membuat rakyat memiliki modal sosial yang kuat untuk menghadapi berbagai persoalan. Bukan justru membuat kegaduhan, memecah belah, dan bahkan menyakitkan. Ini saya pikir catatan penting bagi para pejabat saat ini ya di pemerintahan era Pak Jokowi yang membuat narasi-narasi yang terus negatif terhadap rakyat bahkan menyakitkan hati rakyat. Saya pikir begitu. Baik. Baik Bang Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka. Bang Rocky, ini ada pernyataan dari Bang Hendra. Bang Hendra menyampaikan bahwa sebenarnya para pejabat-pejabat itu dengan menyatakan hal seperti itu untuk mengayomi minoritas. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Bang Hendra ini, Bang Rocky? Iya. Ini juga pernyataan yang unik menurut saya. Ya, apa ini serba-serbi di antara masyarakat negeri ini. Saya pikir kita harus apresiasi. Jadi oleh karena kita itu harus bisa berlapang dada menerima berbagai pendapat, perbedaan. Kalau dia menyatakan bahwa ini betul juga untuk melindungi minoritas. Tetapi pernyataan seperti ini juga bermakna sebaliknya bahwa berarti pihak mayoritas sedang menekan atau sedang mengancam minoritas, begitu kira-kira kan gitu. Jadi sehingga minoritas harus dilindungi dengan ucapan-ucapan seperti ini. Saya pikir ini juga tidak tepat. Karena tudingan seperti itu juga menurut saya umat Islam saat ini yang minoritas, saya pikir juga tidak melakukan ancaman kepada umat minoritas. Tidak. Bahkan dari dulu kultur Islam itu bukan mengancam tapi mengayomi. Bukan menekan, bukan menyusahkan, tapi menyejahterakan, bahkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi misalnya begini, rahmat bagi semesta alam itu. Nah, misalnya bangun jalan kan, yang lewat di jalan itu kan bukan hanya muslim, semua menikmatinya gitu. Berarti inilah dikategorikan sebagai rahmat. Untuk membangun jembatan, itu kan sebagai rahmat. Jadi menurut saya selain itu aturan-aturan Islam yang mencegah supaya
tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi eksploitasi alam yang seenaknya saja, sehingga pengelolaan alam itu harus diatur secara Islam supaya bisa menimbulkan rahmat. Itu juga bagian dari ketika kekayaan alam itu diatur secara Islam, maka tidak boleh menyerahkan kekayaan alam itu kepada asing atau swasta, itu tidak boleh. Harus dikelola negara dan hasilnya sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau itu rakyat menjadi makmur, berarti rakyatnya kan bukan hanya Islam, minoritas juga dapat. Nah, itu yang bilang Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya manusia yang jadi didapatkan rahmat, tapi alamnya juga mendapat rahmat. Gitu, karena diatur dengan cara Islam yang tidak boleh dieksploitasi seenaknya. Nah, ini menurut saya, kalau ingin melindungi minoritas, maka alangkah tepat, alangkah idealnya kalau Islam yang dijadikan acuan. Karena Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Dan dalam catatan sejarah tidak ada ceritanya Islam itu menekan atau menghabisi minoritas, tidak ada itu, atau menyusahkan minoritas, tidak ada dalam catatan sejarah. Kalau itu terjadi, mungkin dulu ya di zaman Umar bin Khattab, itu di Palestina sudah tidak ada lagi itu pendeta sovereignty itu. Faktanya kan justru dilindungi itu sampai hari ini kan masih ada. Gitu. Mestinya kita belajarlah secara fair bagaimana Islam itu mengatur. Baik dalam damai maupun perang. Islam itu sangat menghargai manusia apapun agamanya. Dan justru itulah dikategorikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Menebang pohon saja tidak boleh sembarangan. Nah, jadi apalagi menebang manusia kan gitu. Jadi memang itulah ajaran Islam. Nah, sekarang ini justru yang anehnya Islam dicitrakan sangat buruk gitu. Bahkan ditakut-takuti. Bahkan yang menakut-nakuti bukan hanya umat Islam, bukan hanya di luar Islam, tapi umat Islam sendiri. Bukan hanya yang rakyat biasa, tapi yang jadi pemimpin sendiri, bahkan mengeluarkan narasi-narasi yang tendensius dan juga menakut-nakuti umat yang lain. Saya pikir ini perlu dikoreksi semua lah. Sehingga kehidupan berbangsa bernegara kita jadi nyaman, jadi damai. Kalau pernyataan-pernyataan pendapat para pejabat ini dikoreksi dan keluarlah pernyataan-pernyataan yang menyejukkan, memberikan semangat, memberikan motivasi, bukan memecah belah. Dan bukan membuat rakyat jadi sakit hati. Nah, saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya dalam pandangan Islam itu apa yang dilakukan ketika ada serangan-serangan ataupun pernyataan-pernyataan yang tendensius menyerang kesucian agama gitu. Apakah ada hukuman yang bisa membuat jera gitu, Bang Rocky? Iya, memang kalau dalam Islam itu semua hukuman disandarkan kepada dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran, Sunnah, termasuk penegakan hukumnya, gitu, tidak boleh melanggar. Jadi kalau kita lihat bahwa adakah orang yang menghina ajaran Islam dihukum, ya tentu sebelum dia dihukum, masyarakat sudah mengantisipasi duluan. Jadi atmosfernya sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat sekuler sekarang. Kalau sekarang masyarakat sekuler itu kulturnya kan boleh hina-menghina gitu. Jadi akhirnya menghina seenaknya aja, menghina sana, menghina sini, menista agama itu jadi seolah-olah biasa. Makanya kita mendengarkan seperti diproduksi berulang. Artinya direproduksi lah ucapan-ucapan yang menistakan agama itu. Tetapi kalau dalam sistem Islam, menghina manusia tidak boleh, menghina siapapun tidak boleh, apalagi menghina agama. Itu yang dikategorikan memperolok-olok itu, nggak boleh. Nah, ucapan seorang Muslim yang baik itu kan selalu mengandung nasihat, selalu mengandung ke arah kebaikan, dan selalu mengandung hikmah. Sehingga kalaupun mengajak dan berdiskusi atau berjidal itu dengan bahasa-bahasa yang terbaik. Sehingga tidak muncul bahasa untuk hina menghina, itu tidak muncul. Nah, kalaupun ada bahasa yang menasihati dan dakwah mengajak kepada kebaikan. Nah, apa hukumannya bagi orang-orang yang menghina agama Allah? Bervariasi. Ada yang dihukumi sebagai kalau dia sampai mengganggu akidahnya berarti sampai keluar dari akidah dan bisa dihukum mati. Kalau dia menghina ajaran Islam seperti itu, bahkan menghina Nabi, jelas menghina Nabi ada sampai di hukuman mati. Nah, tentu berbeda dengan sekarang. Orang menghina Nabi nggak ada yang dihukum mati. Sehingga hinaan itu berulang kali, bahkan diproduksi berkali-kali, bahkan direproduksi. Sehingga sudah diproduksi, kemudian direproduksi lagi berulang kali. Makanya kita bisa melihat orang sudah menghina Nabi, menghina ajaran Islam, dan seterusnya berkali-kali. Saya pikir begitu ya, Bung Wahyu. Jadi closing statement saya,
bahwa ketika Islam dituding sebagai agama pendatang, dituding sebagai agama bangsa Arab, semua tidak punya dasar, tidak punya akar historikal, tidak punya akar historis, tidak punya dalil yang kuat bahwa Islam itu agama pendatang dan juga Islam itu hanya untuk bangsa Arab, karena Islam itu diturunkan kepada semua manusia dan kepada seluruh penjuru alam. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa itu agama orang Arab, itu jelas tidak paham dalil, tidak paham Al-Quran, dan kurang banyak baca. Kedua juga kurang paham sejarah, ahistoris ucapan seperti itu. Karena kalau dibilang Islam agama pendatang, yang datang bukan hanya Islam saja di negeri ini, dan tidak pantas juga seorang Muslim mengatakan Islam itu agama pendatang. Kalaupun datang, emang kenapa? Dan hampir semua agama di negeri ini adalah pendatang. Kenapa Islam saja yang dipojok-pojokkan, dijelek-jelekan? Saya pikir ini ada persoalan serius dalam logika berpikir maupun dari akidah dalam memahami Islam itu sendiri. Hanya orang aneh yang mengaku Muslim tapi justru memojokkan agamanya sendiri. Kalau orang lain yang memojokkan agama lain, mungkin itu karena ya beda keyakinan. Tapi kalau sudah dia mengaku seorang Muslim tapi memojokkan agama sendiri, ini ada persoalan serius dari segi akidah. Nah, saya pikir ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, kalau yang berbicara begitu adalah rakyat biasa, mungkin dampaknya kecil. Tapi ketika dia menjadi pejabat, semestinya seorang pejabat itu memahami sendiri posisinya dan dampak ucapannya. Sehingga dia harus paham betul apa yang diucapkannya, bahaya apa yang ditimbulkan akibat ucapannya, dampaknya apa saja yang ditimbulkan dari ucapannya sebagai pejabat. Ini harusnya dipikir dulu sebelum berucap, gitu. Sehingga jangan sampai ucapannya menimbulkan narasi kebencian, narasi mengolok-olok, narasi justru memfitnah, justru narasi memecah belah umat. Dan terakhir, narasi yang menyakitkan hati umat justru belum membahagiakan, malah nambah penderitaan. Saya pikir ini harus dihentikan pernyataan-pernyataan itu. Segeralah para pejabat itu belajar dan bertobat dan meminta maaf, mohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada umat dan rakyat Indonesia. Saya pikir begitu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Wahyu semua, itulah tadi perbincangan saya dengan Bang Rocky terkait tema kita, yaitu Islam diserang, dituding agama pendatang hingga plesetkan istilah khilafah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, karena memang selayaknya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang datang dari Allah. Jadi jangan hinakan ajaran-ajaran ini gitu kan. Apalagi yang menghina adalah yang mengaku bagian dari kaum muslimin. Semoga ini adalah penghinaan yang terakhir dan tidak ada statement-statement yang melukai umat Islam khususnya di Indonesia dan bahkan di dunia. Baik, mudah-mudahan kita semua masih bisa kembali berjumpa dalam tema yang lebih menarik lagi, bincang bersama sahabat Wahyu. Kepada Bang Rocky, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair kasiron, dan insya Allah kita bertemu kembali di sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.